Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar Python ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang elemen-elemen dasar yang ada pada bahasa Python ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kali ini ke operator, ya kan? Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan ke operator assignment ya. Kita mulai dari operator assignment dulu ya. Nah, jadi di dalam Python sendiri ya, operator itu juga terdiri banyak ya kan. Sama seperti C++, ada assignment, ada aritmatika, relasional, dan sebagainya ya. Itu juga ada di Python. Nah, kita akan bahas itu sekarang ya. Kita akan bahas dari assignment dulu. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat ya, sudah pernah nonton video aku sebelumnya ya, yang ngebahas tentang operator assignment juga, tapi dalam bahasa C++ ya. Teman-teman pasti udah pada tahu apa itu operator assignment ya. Nah, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang lupa atau mungkin belum nonton ya kan, oke, mari kita ulang sedikit terkait operator assignment itu apa. Nah, jadi operator assignment itu merupakan operator yang menyuruh si variabel ini ya, itu menyimpan nilai tertentu atau sebut saja menunjuk ke objek tertentu, ya kan, ke nilai tertentu. Kayak misalnya A ya, A sama dengan 10. Nah, berarti ya kan ini sama aja kita menyuruh si A ini untuk menunjuk nilai 10, ya kan? Nah, gitu. Ya kan? Makanya ya kan aku katakan ya kan kalau misalnya kita pengen si A ini itu menunjuk ke operasi-operasi yang lebih kompleks ya kan, kayak 5 tambah 10 ya kan, misalnya ya kan, maka kita jangan lupa tulis A tambah ini, A tambah 5 tambah 10 gitu ya. Jangan tulis gini doang, 5 tambah 10 doang ya kan. Kalau gini hitungannya operator aritmatika ya. Kalau hitungannya kayak gini ya kan jadinya aritmatika nih ya kan, 5 tambah 10 kan aritmatika kan ya, ini ya kan bukan assignment lagi ya kan. Makanya jangan lupa kita tulis A tambah ini ya kan. Nah, gitu ya. Untuk membedakan nih antara operator assignment dengan operator aritmatika ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih si A ini awalnya bernilai 0, maka si A ini akan menunjuk ke nilai 5 tambah 10 ya kan. Maka secara otomatis ya kan si A ini akan berubah nilainya ya kan, yang awalnya 10 yang awalnya 0 jadi 15 ya kan. Nah, gitu. Tapi karena di sini ada tanda tambah ya kan, maka sebenarnya bukan berubah ya, tapi bertambah aja, bertumbuh aja. Karena kalau misalnya kita asumsikan si A-nya ini adalah 10 ya kan, maka nilai akhirnya adalah 25 ya kan, bukan 15 ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi operator assignment itu bisa dikatakan ada dua ya, ada dua tipe ya kan. Tipe yang pertama itu tipe yang nggak pakai operasi apa-apa, kayak misalnya nih A sama dengan 10 misalnya, terus B sama dengan 5 misalnya, lalu si A ini itu sama dengan B ya kan, misalnya ya sama dengan B. Nah, kalau yang ini ya kan, tipe yang pertama ini itu tipe yang murni ya kan, murni assignment ya kan, karena ya kan si A ini benar-benar akan memodifikasi nilainya dari 10 jadi 5 ya kan. Nah, terus tipe yang kedua itu adalah tipe yang dimana si A ini itu bukan dimodifikasi tapi diubah ya kan, diubah, di apa namanya, ditumbuhkan ya, bertumbuh nilainya, kayak misalnya A tambah 10 misalnya ya kan, tambah 15 deh, maka ya kan si A ini nilainya bukan jadi 15 ya kan, tapi jadi 25 ya kan. Kenapa? Karena ini bentuk seperti ini bukan menunjukkan modifikasi, tapi menunjukkan pertumbuhan nilai yang awalnya 10 bertumbuh jadi 15. Nah, mari kita buktikan. Kita coba cetak ya di sini ya kan nilai A-nya.
Oke, tuh kan 25 ya kan, bukan 15 gitu ya kan. Nah, kecuali kalau misalnya kita nulisnya gini doang ya kan, nah baru 15 ya kan. Nah gitu ya, jadi ada dua ya bentuk operator assignment itu, ada dua ya kan. Yang pertama yang murni tadi ya kan, yang kayak gini doang ya kan, jadi ya kan. Nah kalau yang kayak gini doang ya kan, maka ya namanya ya kan ini modifikasi ya kan, modifikasi penuh ya kan, 10 jadi 15. Berapapun nilai awal si A ya kan, misal yang awalnya 10.000 itu tetap akan jadi 15 ya kan. Nah nggak peduli nilai awalnya berapa. Tapi kalau misalnya bentuk yang kedua, kalau kita pakai bentuk yang kedua ya, misal A plus 15, maka otomatis ya kan nilainya itu bukan dimodifikasi tapi bertumbuh ya kan. 10.000 tambah 15 berapa? Iya, 10.015. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi bentuk yang kedua ini ya kan seperti ini ya, dan bentuk yang pertama tadi ya kan itu cuma gini doang. Nah terus ya kan teman-teman mungkin ada yang nanya ya kan, kira-kira apakah bisa disingkat bentuk yang kedua ini ya kan. Jawabannya adalah tentu bisa ya teman-teman ya kan. Nah jadi sama seperti C++, Python juga mengizinkan kita untuk menyingkat nih ya kan penulisan sintaksnya ya kan. Jadi sintaksnya bisa kita buat lebih pendek lagi. Gimana caranya? Caranya ya kan, misal kita pengen tambah deh ya kan, kita pengen penjumlahan misalnya, maka kita tulis tambah sama dengan 10 misalnya, maka nanti si A ini akan jadi 10.010 ya kan. Nah atau misal 15 deh, maka si Python nanti bakal mencetak 10.015 ya kan. Nah gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk bentuk yang kedua aja. Tapi kalau bentuk yang pertama yang benar-benar operator assignment murni ya kan, kayak gini misalnya, itu nggak bisa disingkat ya, nggak bisa disingkat ya kan. Nah karena ya langsung ya kan, A sama dengan 15 ya udah gitu doang ya kan, apa yang mesti disingkat gitu ya kan. Nah gitu ya kan, apa yang mesti disingkat, sama dengannya kah yang dihilangi, error yang ada coba. Kalau sama dengannya dihilangi error ya, langsung nggak ngerti ya kan. Jadi nggak bisa disingkat ya teman-teman ya kan. Nah jadi yang bisa disingkat tuh cuma yang ini aja, yang bentuk yang kedua ya. Nah bentuk yang kedua tadi ya kan, kayak penjumlahan misalnya, atau kalau pengurangan deh ya kan. Nah bisa juga ya kan, dikurang 5.000 deh ya kan misalnya. Nah 10.000 kurang 5.000 berapa? Nah 5.000 ya kan. Nah gitu ya teman-teman. Nah jadi karena aku rasa teman-teman udah pada ngerti ya kan terkait operator assignment, jadi aku rasa pembahasan kita terkait operator assignment cukup sampai sini dulu ya. Jadi cukup pendek ya kan pembahasan kita tentang operator assignment ya kan. Karena teman-teman pastinya udah pada tahu ya kan operator assignment itu seperti apa ya kan, dari video aku sebelumnya ya kan, yang ngebahas tentang operator assignment juga tapi dalam bahasa C++. Ternyata dalam bahasa Python juga sama persis ya kan, operator assignment itu kayak gini loh ya kan, sama dengan gini gini gini, bentuknya ada dua ya kan, ada yang gini ada yang gini ya kan. Nah bentuknya ada dua. Nah gitulah operator assignment. Oke, jadi aku rasa cukup dulu ya pembahasan kita terkait operator assignment sampai sini ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!